continuous tense. Present continuous tense merupakan salah satu bentuk tense yang digunakan untuk menjelaskan aktivitas yang sedang terjadi. Jadi ada pola rumusnya, yaitu ada subject plus to be and are is plus verb in plus complement. Contohnya, first I'm watching Netflix. I di sini adalah sebagai subject and aim ini adalah to be-nya. Watching adalah verb in-nya, di mana kata kerja verbnya itu watch berubah jadi watching. Second, he is writing an English article. Di sini subjeknya he, jadi menggunakan to be-nya adalah is. Ditambahkan verb in-nya writing and complement-nya English article. Third, they are dancing in the rain. Di sini subjeknya menggunakan they, berarti to be-nya adalah are. Dan di sini verb-nya adalah dance karena menggunakan present continuous tense, jadi ditambahin in sehingga menjadi dancing dan ditambahkan complement-nya in the rain. Selanjutnya ada simple past tense. Simple past tense itu adalah disebut juga preterite, digunakan untuk membicarakan kalimat yang sudah telah terjadi atau disebut juga kalimat lampau. Di sini rumusnya itu ada membuat kalimat positif, ada negatif, dan interrogatif. Untuk rumus kalimat positifnya ada subjek ditambah was atau were plus complement. Dan untuk kalimat negatifnya ada subjek plus was atau were ditambahkan noun dan complement. Sedangkan untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, jadi to be-nya dulu yang di depan was atau were ditambah subjek ditambah complement. Contohnya, yang pertama ada I was happy yesterday. Ini termasuk adalah contoh dari kalimat positifnya. Yang kedua ada kalimat negatifnya berupa they were not at home last night, di mana tanda-tanda untuk kalimat negatif itu pasti ada kata not-nya. Yang ketiga ada was she a student, itu adalah kata interrogatifnya. Next, ada juga rumus simple past tense yang menggunakan kalimat verbal, yaitu kalau sama memiliki 3 rumus, ada kalimat untuk positif, negatif, dan interrogatifnya. Di mana untuk kalimat positifnya hanya subjek ditambahkan dengan verb to. Verb to itu apa? Verb to itu misalnya verb 1-nya adalah go, verb 2-nya kalimat lampaunya menjadi went. Terus ada eat, misalnya makan, eat berubah menjadi ate. Seperti itu. Contohnya, I watched a movie last night. Saya menonton film tadi malam. Itu untuk kalimat positifnya. Untuk kalimat negatifnya, contohnya she didn't go to the store yesterday. Di mana subjeknya setelah subjek ditambahkan did dan not. Untuk verbnya kembali lagi ke verb awal. Dan untuk kalimat interrogatifnya, did-nya dulu yang di depan, baru ditambahkan subjek, ditambah verb 1 atau verb pertama. Contohnya seperti did you eat breakfast this morning? Apakah kamu sarapan pagi ini? Selanjutnya ada present perfect continuous tense, di mana present perfect continuous tense adalah bentuk kata kerja atau tenses untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lampau atau tindakan yang sudah dimulai di masa lalu, tetapi tindakannya masih terus berlanjut sampai sekarang. Yaitu rumusnya ada subjek ditambah have atau has plus been plus verb in, di mana have ini untuk subjeknya itu dia I, you, they, we, itu menggunakan have. Sedangkan kalau has itu adalah untuk he, she, it, baru ditambahkan be dan verb in. Dan untuk kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not setelah to be-nya have atau has. Dan untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, has atau have-nya dulu di depan, baru subjek, kemudian be, baru verb in-nya. Contohnya, she has been cooking dinner since 5 p.m. Dia telah memasak makan malam sejak pukul 5 sore. Dan untuk yang contoh kedua, kalimat negatifnya adalah he has not been studying for the exam. Dia tidak sedang belajar untuk ujian. Dan untuk kalimat tanya atau interrogatifnya adalah have you been waiting long, atau apakah kamu sudah menunggu lama. Next, how much and how many. How much ini biasanya untuk mengidentifikasikan jumlah
untuk benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Sedangkan how many itu digunakan untuk benda, jumlah benda yang bisa dihitung. Jadi benda yang tidak bisa dihitung itu menggunakan kalimat tanya how much. Sebaliknya pertanyaan how many itu fungsinya untuk mencari tahu jumlah jenis bendanya. Misalnya untuk menanyakan uang itu menggunakan how many do you have money, atau di sini ada untuk penggunaan how much, yaitu how much you love me, seberapa banyak kamu mencintaiku. Love dikatakan sini kan tidak bisa diukur, tidak bisa dihitung. Jadi itu termasuk adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Yang kedua ada how much money do you need to buy a car, and how much water do you need. Untuk pertanyaan how many, contohnya seperti how many employees at PT Wangidu Ltd. Yang kedua, how many kinds of fruit does she grow in her garden? Dan yang ketiga, how many books are there on the table? Di sini selanjutnya ada komparatif dan superlatif. Ini merupakan kalimat perbandingan di mana komparatif ini adalah salah satu dari kedua hal yang bisa dibandingkan sifatnya. Biasanya kata adjektifnya itu ditambahkan atau more untuk adverbnya. Contohnya kamu lebih cantik dari dia. You are prettier than her. Dimana di sini adverbnya adalah pretty. Pretty ini adalah cantik karena dia dibandingkan dengan yang lainnya, jadi ditambahkan er di sini. Nah, untuk superlatif itu untuk memiliki kata sifat paling di antara yang lainnya. Sama dengan yang tadi menggunakan kata adverbnya pretty, jadi di sini diubah menjadi prettiest. Karena kalau superlatif itu biasanya diakhiri dengan adverbnya est atau most. Jadi you are the prettiest girl in the school. Kamu adalah perempuan paling cantik di sekolah. The last dialogue at traditional market. Good morning, ma'am. How may I help you? Good morning. Yes, I'd like to buy some vegetables, please. How kind of vegetable that would you like to buy, ma'am? I need broccoli, cabbage, and potatoes. How much would you like, ma'am? How much is 1 kilogram of the broccoli? For the broccoli, it is 9,000 rupiah, ma'am. Okay, please give me 1 kilogram of broccoli. Sure, ma'am. How about the cabbage? How much is it? It is 1,500 rupiah per kilogram, ma'am. Please give me 2 kilograms of it. Alright, ma'am. And potatoes, how many kilograms do you need? How much is the per kilogram? You can have it by 5,000, ma'am. It's 1,000 rupiah more expensive than it's worth last month, right? That's true, ma'am. Some price have gone up. Okay, give me 2 kilograms of potato. Yes, ma'am. Here they are. Do you need anything else? No, I think that's all what I need. How much does it hold? The total is 22,000 rupiah. Okay, here's the money. Thanks for your extensions. With pleasure, ma'am. Please come again next time. Yes, of course. So I think that's enough for me. Thank you very much for your attention. Goodbye.